Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Dalasya Putri dengan NIM 2255201065. Baiklah, di sini saya akan memberikan eh, sedikit penjelasan mengenai CSS dan juga HTML, dan nantinya saya akan membandingkan apa jadinya jika suatu website yang berisi hanya HTML saja dan tanpa menggunakan CSS. Baiklah, yang pertama di sini kita akan buka VS Code-nya dulu. Lalu kita membuat suatu form dengan format HTML. Lalu kita akan membuat isi di dalam form tersebut. Jadi untuk tabel class from table ini merupakan baris pertama pada tabel yang memberikan langkah awal untuk membuat sebuah elemen tabel HTML. Jadi untuk class from table ini sendiri dia memberikan kelas pada from table, yang ada pada tabel. Kelas ini juga digunakan dalam file CSS untuk menerapkan style yang lebih spesifik pada tabel ini nanti. TR ini merupakan table row yang dimana elemen ini dia mempresentasikan sebuah baris dalam tabel HTML. Jadi nanti itu di setiap TR atau table row ini berisi satu elemen atau lebih dari sel data. Jadi kita dapat menganggapnya sebagai satu baris yang ada pada dalam tabel. Lalu selanjutnya ada TD. TD ini merupakan singkatan dari tabel data, yang dimana ini merupakan suatu elemen yang digunakan untuk mempresentasikan sebuah sel data yang ada pada dalam baris tabel atau dalam TR ini. Jadi sel ini nih dia berisi konten aktual dari dalam data tabel. Jadi dia setiap ada TD pasti berada di dalam TR. Jadi TD ini berada di dalam TR atau tabel data ini berada di dalam tabel row. Lalu untuk call span 2 ini dia menyatakan bahwa sel ini akan mencakup 2 kolom. Dan form data diri ini merupakan teks yang nantinya akan tampil di dalam sebuah sel. Contohnya seperti ini. Nih, akan muncul form data diri. Lalu setelah itu kita akan membuat isi di dalam form tabel ini. Kita menggunakan TR yang dimana di dalam TR ini pasti ada TD atau tabel data. Input text-nya kita menggunakan input type-nya kita menggunakan teks. Nah, akan muncul kolom nama. Jadi di sini kita mau memasukkan tulisan yang memunculkan perintah untuk masukkan nama lengkap dengan cara menambahkan placeholder di sini. Kita masukkan apa ya perintah yang ingin kita tuliskan di sini. Maka akan muncul seperti ini. Begitupun juga untuk tabel-tabel berikutnya. Ini hanya perlu kita copy saja. Lalu kita isi data mana yang ingin kita. Maka akan menjadi seperti ini. Lalu untuk bawahnya kita letakkan button submit. Atau button simpan. Button simpan saja. Jadi seperti inilah tampilan suatu web tanpa menggunakan CSS di dalamnya. Jadi seperti inilah tampilan dari suatu web yang tidak menggunakan CSS di dalamnya. Tampilannya akan biasa saja dan tidak menarik untuk dilihat. Karena tampilan seperti ini, maka diperlukanlah adanya CSS di dalamnya. Dengan cara kita menambahkan dengan format CSS. Lalu untuk menghubungkan CSS ini ke sini, maka kita harus memanggil tabel CSS tersebut.
Lalu langkah selanjutnya kita hanya perlu membuat isi di dalam style CSS ini. Baiklah, karena di sini backgroundnya masih kosong, saya ingin memberikan warna pada background font ini dengan klik body, background color. Lalu saya akan memilih warna yang ingin saya gunakan. Maka backgroundnya akan berganti menjadi warna yang sudah saya tetapkan. Di sini juga kita bisa memilih warna yang seperti apa yang kita inginkan. Lalu di sini saya akan menambahkan input tipe teks. Karena di sini ada beberapa tipe data yang saya input menggunakan tipe datanya teks. Lalu kita menambahkan width. Width ini dia untuk menetapkan lebar pada elemen input tadi menjadi 100%. Kita akan menaruh 100%. Ini nih berfungsi untuk membuat input teks ini memenuhi seluruh lebaran area yang sudah kita sediakan. Lalu ada padding. Ini digunakan untuk menetapkan jarak antara konten dan juga bordernya. Jadi 16 pixel ini dia untuk bagian atas dan 26 pixel ini untuk bagian kiri kanannya. Lalu ada margin. Kita menggunakan margin juga. 10 px. Dia ini untuk menetapkan jarak antara elemen dan elemen lainnya. Jadi 10 pixel ini untuk bagian atas dan bagian bawah, sedangkan untuk 0 pixel ini dia untuk bagian kiri dan kanannya. Bisa diatur sesuai apa yang kita mau. Nanti tampilannya akan seperti ini. Lalu kita tambahkan box sizing. Nih, sizing dan border box. Ini merupakan properti penting karena ya ini untuk memastikan bahwa padding dan border ini termasuk dalam lebar dan tinggi pada total elemen. Jadi tanpa ini, padding dan border akan menambah lebar dan tinggi elemen di luar lebar yang sudah kita tentukan tadi. Lalu kita tambahkan font stylenya italic saja. Ini nih menetapkan style font itu menjadi miring karena italic itu miring. Lalu ada border radiusnya kita tambahkan 10 px saja. Dia ini menetapkan radius border ini menjadi 10 px untuk membuat sudut-sudut pada kotak menjadi agak membulat. Contohnya seperti ini. Maka sudut-sudut kotak ini sudah agak membulat, tidak menjadi runcing lagi. Lalu ada border color. Warnanya bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita. Nih, akan memberikan warna pada pinggiran kolom ini. Pinggiran tabelnya. Lalu untuk background colornya, kita menggunakan warna ini saja. Ini akan menetapkan warna latar belakang pada inputan tabel tersebut. Lalu, selanjutnya kita ke button. Menambahkan background colornya warna biru. Merah saja. Kita ingin menghapus border pada eh, pada border tombol ini. Maka kita akan membuatnya menjadi nol. Maka tidak ada lagi border pada tombol simpan ini. Tapi jika kita ingin memakainya, tampilannya akan seperti ini.
Tetapi saya memilih untuk tidak memakainya. Berarti kita akan menaruh. Lalu kita tambahkan warna pada tulisan simpannya. Lalu kita menetapkan padding pada eh, tombol simpan ini. Text decoding ini berfungsi untuk menghapus dekorasi teksnya. Lalu kita menetapkan ukuran dari fontnya sebesar 16 px. Lalu kita menetapkan radius bordernya sebesar 12 px. 12 px. Lalu kita buat marginnya ini auto atau otomatis agar dia bisa menetapkan marginnya secara otomatis yang akan menyenterkan tombol secara horizontal jika lebar wadah induknya itu lebih besar dari lebar tombol. Jadi kelihatan lebih rapi gitu. Lalu kita ke form table. Lalu untuk format form table ini adalah selektor dari CSS yang untuk menargetkan semua elemen dengan kelas from table. Karena di sini kita ada beberapa yang kelasnya itu from table. Jadi kita akan menghiasnya semenarik mungkin. Lalu kita kasih lebarnya 30% saja. Maka hasilnya akan seperti ini. Lalu kita tetapkan fontnya italic. Lalu kita buat marginnya auto untuk menyenterkan tabelnya secara horizontal. Maka tampilannya akan seperti ini. Lalu untuk yang terakhir, mari kita buat marginnya auto. Maka hasilnya akan seperti ini. Jadi beginilah perbedaan antara tampilan web yang tadi dengan yang sekarang yang sudah menggunakan CSS. Lebih tertata rapi dan juga lebih menarik untuk dilihat.